Bismillahirrahmanirrahim. Rasulullah SAW meninggal dunia, ya. Dan ketika Rasulullah SAW meninggal dunia, pada hari pertama Rasulullah wafat itu, kalau kita perkirakan, ya, dari separuh kaum muslimin itu tidak percaya kalau Nabi itu wafat, ya. Dan ini juga yang menjadi salah satu penyebab, teman-teman sekalian, ya, keterlambatan proses pemakaman Rasulullah. Jadi relatif terlambat, lebih dari 1 kali 24 jam, walaupun ya nggak telat-telat amat lah, ya. Ada yang bilang sampai 3 hari, ya enggak lah, ya. Nabi itu wafat kan di hari Senin dan kemudian dimakamkan Selasa malam, ya. Senin pagi ketemu Selasa malam, ya, lebih dari 24 jam. Dan kendati demikian jenazah yang mulia Rasulullah, ya, tidak busuk, tidak membau, dan tetap wangi, ya, tetap wangi, tidak seperti lazimnya, ya. Nah, ini bisa disebut telat, ya, sedikit, ya. Nah, salah satu penyebabnya antara adalah karena mayoritas sahabat Rasulullah waktu itu yang masih ada, bahkan seperti Umar, bahkan tidak yakin Nabi itu wafat. Ya, yakin aja enggak, gimana mau dimakamin gitu, ya. Nah, ini kan problem, masalah gitu, ya. Mengapa kita bersedia memakamkan orang dekat kita, ya? Karena kita yakin dia udah meninggal dunia. Kalau belum meninggal dunia, ya nggak berani memakamkan. Nah, ini mayoritas, ya. Kalau 1-2 orang, ya bisa diatas, ini mayoritas, sebagian besar. Bahkan Umar sempat mengancam, ya, siapa yang mengatakan Nabi wafat, kata beliau, ya, dia bisa dipenggal lehernya gitu kan. Nanti Nabi akan pulang, ya. Nabi cuman pergi sebentar sebagaimana perginya Musa, kata Umar, ya. Nah, di sinilah peran seorang Abu Bakar, dan nanti kita akan lihat juga di mana posisi Ali bin Abi Thalib, ya. Abu Bakar dengan suaranya yang lembut, ya, tapi lantang mengatakan, "Man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat," katanya. Siapa yang menyembah Muhammad, maka ketahuilah Muhammad SAW telah meninggal dunia. "Wa man kana ya'budullaha fa innallaha hayyun la yamut." Nah, siapa yang menyembah Allah, maka Allah tidak akan pernah mati, dia tetap akan hidup. Maka suara Abu Bakar yang penuh wibawa, dan kemudian dilanjutkan dengan bacaan firman Allah dalam Al-Quran, "Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul," ya. Tidaklah Muhammad itu melainkan seorang rasul, telah berlalu rasul-rasul sebelumnya. "In mata aw qutila anqalabtum ala aqabikum." Apakah kalau dia meninggal dunia kalian akan berpaling dari agamanya lagi? Kata Abu Bakar Siddiq baca firman Allah surat Ali Imran, ya. Dan baru kemudian kaum muslimin sadar bahwa Nabi sudah meninggal dunia, ya. Nah, maka sebagian sahabat Ansar, penduduk asli Madinah waktu itu, segera berkumpul di teras rumah Sa'ad bin Ubadah al-Ansari. Jadi di samping Masjid Nabawi itu ada sebuah taman, dan di situ ada pendopo milik seorang muslim kaya namanya Sa'ad bin Ubadah, petinggi sesepuh, ya, orang-orang Ansar dari kalangan Al-Khazraj. Disinilah Sa'ad bin Ubadah ini hampir saja dibaiat menjadi khalifah pengganti Rasulullah, dan ini berpeluang menimbulkan perpecahan karena tidak melibatkan kalangan muhajirin. Dan awalnya, ya, kalangan muhajirin yang datang dari Mekah seperti Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, dan seterusnya ini, ya, ingin mendatangi rumah Sa'ad bin Ubadah al-Ansari, ya. Mereka ingin mendatangi, namun mengantisipasi agar tidak terjadi kekisruhan, ya, maka mereka mengutus 3 orang, yaitu Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, dan Abu Ubaidah ibn Jarrah. Ya, 3 sahabat mulia inilah yang mendatangi rumah Sa'ad bin Ubadah yang hampir dibaiat menjadi khalifah. Terjadi diskusi alot, bahkan sempat muncul sedikit cekcok begitu, ya, tapi tidak parah, tidak sampai mencabut senjata, ya, antara Umar bin Khattab dan Khabbab bin Munzir. Namun pada puncaknya mereka sepakat bahwa yang menjadi pengganti Rasulullah adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, ya. Dibaiat Abu Bakar Siddiq, disalamin tangannya, diiring, diarak ke Masjid Nabawi, dan berlangsunglah al-bai'at al-ammah. Berlangsunglah baiat secara umum, pengakuan secara aklamasi bahwa Abu Bakar adalah pemimpin mereka selepas Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Pertanyaannya adalah di mana Ali? Nah, di mana Ali bin Abi Thalib?
Ali bin Abi Thalib pada waktu itu, teman-teman sekalian, beliau mendampingi jenazah Rasulullah. Ya, dengan sangat legowo, Ali bin Abi Thalib mempersilahkan kepada kaum muslimin untuk rembukan siapa pemimpin mereka setelah Rasulullah SAW. Ya. Jadi sementara Ali waktu itu mendampingi jenazah Rasulullah SAW. Ya. Bahkan pada akhirnya ketika semua orang membayar Abu Bakar Siddiq, Ali bin Abi Thalib akhirnya membayat juga Abu Bakar Siddiq. Ya. Hanya saja para ulama berbeda pendapat. Ya. Kapan waktunya? Ada yang mengatakan hari itu juga, ada yang mengatakan 3 hari kemudian, bahkan ada yang mengatakan beberapa bulan kemudian. Tapi pada akhirnya mereka sepakat bahwa Ali itu yang mendukung membayat Abu Bakar. Mereka hanya berbeda pendapat tentang waktunya, timingnya kapan. Ini terjadi perbedaan pendapat. Dan yang seperti ini bukan Ali saja, ya, apalagi mereka yang berada di luar kota, kemudian tidak bisa segera menjumpai Abu Bakar Siddiq, tentu saja terlambat dalam menyatakan sumpah setia kepada Abu Bakar Siddiq. Nah, Ali demikian juga, ya, menghormati Abu Bakar Siddiq, dan dalam banyak riwayat dikatakan, ya, baik kepada Abu Bakar ataupun kepada Umar, ya, bahwa Ali ini sangat menghormati keduanya. Tidak ada orang yang lebih kuinginkan untuk menemui Allah dengan amal yang sama dengannya daripada dirimu. Ya, kata Ali berbicara tentang Umar bin Khattab. Ya, begitu juga dengan Abu Bakar Siddiq. Jadi dia menghormati kedua khalifah Rasulullah SAW ini. Ya. Nah, pada masa pemerintahan Abu Bakar Siddiq, teman sekalian, tidak ada gejolak. Makanya kalau ada mengatakan Ali tidak sepakat, tidak setuju dengan Abu Bakar, coba baca sejarah, nggak ada satupun pemberontakan, nggak ada makian, nggak ada. Jadi kalau Ali itu kan berani, jadi kalau dia tidak setuju, nggak mungkin dia akan diam, gitu kan? Mesti dia sampaikan. Tapi faktanya tidak ada satu riwayat pun yang mengatakan makian, cacian, atau kemudian bahkan angkat senjata, ya, terhadap Abu Bakar Siddiq. Ya, kalaupun ada, dilakukan oleh orang-orang murtad seperti Musailamah al-Kadzdzab, Malik bin Nuwairah, dan yang lainnya. Tapi Ali tidak. Ali dengan penuh setia mendampingi Abu Bakar Siddiq. Dan ketika Abu Bakar Siddiq meninggal dunia, anakumullah, dan kaum muslimin berdasarkan wasiat Abu Bakar sepakat mengangkat Umar menjadi khalifah, bagaimana peran Ali bin Abi Thalib? Juga sama, mendukung Umar. Bahkan Sayyidina Umar bin Khattab, ya, mengangkat, ya, Ali bin Abi Thalib ini sebagai salah satu tim, ahlul masyurah, tim yang mendampingi pemerintahannya, gitu kan. Jadi kalau ada yang mengatakan bahwa antara Ali dengan Umar ada masalah, nggak ada. Bahkan baca sejarah, Ali pun menikahkan putrinya Ummu Kulsum, ya. Jadi salah seorang putri dari Ali ada namanya Ummu Kulsum. Ini anak buncitnya, anak bungsu dengan Fatimah. Ya, kan dengan Fatimah kan dia punya 4 orang anak, Hasan, Husain, Zainab, dan Ummu Kulsum. Nah, Ummu Kulsum ini itu dinikahi dengan Umar. Jadi Umar itu mantunya, mantu Ali. Walaupun usia mereka terpaut jauh, ya. Jadi mantu dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Jadi kalau mengatakan enggak ada, ini menepis anggapan ada permusuhan antara Ali dan Umar, enggak ada. Keduanya adalah sahabat mulia Rasulullah yang kompak. Andai terjadi perbedaan dan perselisihan pendapat, itu wajar. Sebagaimana Abu Bakar dan Umar juga ada perbedaan pendapat. Sebagaimana Khalid bin Walid dan Umar juga ada terjadi perbedaan pendapat. Sebagaimana juga Abu Dzar Al-Ghifari berbeda pendapat dengan Muawiyah bin Abu Sufyan dan yang lainnya. Ini perbedaan pendapat manusia yang wajar, ya. Tapi tidak ada yang sampai perbedaan yang tajam yang kemudian sampai menimbulkan konflik di antara mereka. Tidak. Clear. Ali mendukung pemerintahan Abu Bakar. Ali setia mendukung pemerintahan Umar yang berlangsung bahkan 10 tahun. Bahkan Umar meminta kepada Ali agar tidak terlalu banyak ikut peperangan, tapi mendampingi pemerintahan Umar bin Khattab. Bagaimana dengan Utsman? Ya, pada masa pemerintahan Utsman atau sebelum pemerintahan Utsman, pada pemerintahan Ali, pemerintahan Umar, ketika Umar wafat, kita pernah bahas, ya, dia tidak menunjuk seorang pun sebagai pengganti, enggak. Umar jelang wafatnya menunjuk 6 orang tim, dan di dalamnya ada Ali. Ya. Jadi kata Umar saat dia akan meninggal dunia, kalau saya meninggal dunia, kata Umar bin Khattab, kalau saya wafat, maka 6 orang ini, ya, harus rapat. 6 orang ini 3 hari
Hari keempat mesti terpilih seorang khalifah. Maka 6 orang ini rapat. Siapa mereka? Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Abdurrahman bin Auf, Talha bin Ubaidillah, Zubair bin Awam, dan Sa'ad bin Abi Waqqas. Berenam mereka rapat 3 hari, dan hari ketiga sore mereka sepakat Utsman yang menjadi khalifah pengganti Umar bin Khattab. Ali dilibatkan. Ya, enggak dikucilkan, enggak. Ya. Bahkan suaranya sama dengan suara yang lain, walaupun waktu itu ketika rapat dia yang paling muda. Ya. Jadi di antara 6 orang sahabat Nabi ini yang paling muda adalah Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu. Ketika Utsman diangkat menjadi khalifah, maka Ali pun membayat dengan penuh kepatuhan, dengan penuh ketundukan, dan ya, sekitar 13 tahun memerintah, ya, Utsman bin Affan, Ali dengan setia, ya, mendukung pemerintahan Utsman bin Affan, ya. Oke, baik. Nah, Utsman, ya, syahid, beliau terbunuh pada tahun 35 Hijriah. Kita pernah bahas. Silakan cek video-video sebelumnya, ya. Utsman terbunuh dalam sebuah kerusuhan fitnah, ya. Jadi waktu itu terjadi fitnah yang dahsyat luar biasa, ya. Bagaimana Khalifah Utsman ini dituduh nepotisme, dituduh tidak adil, dituduh bagi-bagi duit sembarangan, ya, padahal enggak, tentu saja, ya. Dan puncaknya beliau terbunuh syahid, dan saya ingin sampaikan inilah bahaya fitnah. Maka benar Al-Quran mengatakan al-fitnatu asyaddu minal qatl, ya. Fitnah itu lebih kejam dari pembunuhan. Orang kalau dibunuh selesai, kasusnya beres, tapi fitnah enggak. Fitnah yang membuat, ya, orang baik di penjara, ya, orang jahat diangkat jadi pemimpin, atau sebaliknya gitu kan. Jadi fitnah bisa membuat yang salah kelihatan soleh, sementara orang yang soleh jadi salah, ya. Fitnah yang kemudian membuat seseorang yang tadinya hidupnya bersih tapi seolah dijadikan bergelimang maksiat. Kenapa? Fitnah. Maka orang yang dalam Al-Quran surat Al-Anfal, ya, Allah berfirman, wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassa. Jadi kata Allah, wattaqu fitnatan, ya, waspadailah oleh kalian fitnah, ya. Fitnah ini bisa musibah, bisa kemaksiatan. Wattaqu fitnatan, waspadailah fitnah, la tusibanna alladhina zalamu minkum khassa, ya. Dia tidak akan melanda, tidak akan mengakibatkan, mengenai alladzina zalamu minkum khassah, orang yang zalim saja, ya, pelakunya enggak, ya, tapi juga semuanya. Makanya negeri kita ini harus kita jaga, teman sekalian, ya. Kita nggak boleh membiarkan kezaliman, fitnah merajalela, ya, sebab ketika kita membiarkan kezaliman dan fitnah merajalela, ketika datang azab itu yang kena bukan hanya pelaku maksiat, ya. Kalau semut bisa ngomong gitu kan, ya, semut ini kalau semut bisa ngomong, cuman kita nggak paham. Kalau semut itu bisa ngomong dan kita bisa tahu bahasanya, maka kita akan mendengar dari mulut semut itu ketika terjadi musibah, ketika terjadi banjir, ketika terjadi talang air yang jebol. Ini kan musibah gitu, ya, di Semarang, dan wabah-wabah yang lainnya gitu kan. Maka hewan-hewan seperti semut tadi akan ngomong, ini gara-gara Bani Adam, ya. Ini gara-gara maksiat yang dilakukan oleh Bani Adam, manusia, katanya gitu kan. Nah, jadi yang kena, ya, itu bukan hanya orang yang zalim saja, ya, tapi juga orang-orang yang soleh, orang-orang baik, bahkan hewan yang nggak punya dosa pun, ya, mengeluhkan, ya, kelakuan tersebut. Makanya kata Allah, wattaqu fitnatan la tusibanna alladzina zalamu minkum khassah. Waspadailah fitnah di mana dia melanda bukan hanya orang-orang yang zalim saja, ya. Dan Utsman bin Affan terbunuh dalam fitnah tersebut, dan ketika Utsman terbunuh, maka para sahabat melihat siapa man ajdaru bil khilafah, siapa kira-kira yang pantas jadi khalifah. Dan ra'au Aliyya, mereka melihat Ali, tidak ada yang lain. Maka baya'u Aliyan, mereka kemudian membaiat Ali bin Abi Thalib, ya, pada awal-awal bulan Zulhijjah, ya, di awal sekian belas Zulhijjah waktu itu kalau nggak salah, di tahun 35 Hijriah. Maka resmilah Ali menjadi khalifah kaum muslimin, menggantikan Utsman bin Affan. Hafalin, ya, Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali. Ini disebut dengan Al-Khulafa Ar-Rasyidun Al-Arba'ah.
4 Khalafur Rasyidun. Jangan sampai kita nggak ngerti. Ini pelajaran sejarah basic. Ya, anak-anak kita ya minimal hafal biografi 4 Khalafur Rasyidin, 4 imam ya, atau 4 pemimpin setelah Rasulullah. Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali radhiyallahu anhum ajma'in. Nah, apa yang terjadi ketika beliau memerintah, teman-teman sekalian? Luar biasa. Ya, Ali mewarisi situasi yang sangat tidak kondusif. Ya, Ali menghadapi 2 permasalahan besar. Ya, apa itu? Pertama, fitnah terbunuhnya Utsman. Jadi Utsman ini dibunuh dan harus ditegakkan had atas pembunuh. Harus ada yang dihukum, yang bertanggung jawab. Ini tuntutan pertama. Jadi tuntutan pertama dalam pemerintahan Ali bin Abi Thalib adalah ya iqamatul hadd ala qatlil Utsman. Ya, ala qatil Utsman. Jadi ditegakkannya hukum ya, pengadilan bagi orang yang terlibat dalam pembunuhan Utsman. Satu. Kemudian yang kedua, Ali juga diminta untuk merapikan struktur kekuasaan pada waktu itu. Terutama ya memecat, memberhentikan orang-orang yang dianggap, nah, ini dianggapan, tuduhan ya, orang-orang yang dianggap masih keluarganya Utsman. Dan ini juga sulit, ya sulit. Tapi Ali berusaha untuk meluruskan dan kemudian mengatur hal ini. Maka dimulailah beberapa gubernur yang sebelumnya dianggap dekat dengan Utsman untuk mengantisipasi jangan sampai ada fitnah oleh Ali dirapikan. Ya. Abdullah bin Abi Sarh di Mesir diberhentikan, diganti dengan yang lain, terus Basra diganti satu-satu ya. Nah, seiring dengan perjalanan ini, teman-teman sekalian ya, ketika Ali bin Abi Thalib berusaha untuk merapikan pemerintahannya ya dan seterusnya, tapi tuntutan untuk mengadili orang-orang yang terlibat dalam pembunuhan Utsman ini terus muncul, terus ada ya. Dan di antara tuntutan itu juga ya, muncul dari sahabat-sahabat terkemuka Rasulullah, orang-orang dekat Rasulullah sendiri. Ya. Termasuk diantaranya Aisyah, istri Rasulullah yang saat itu berada di Basrah. Ya. Dan ini wajar, mereka tidak ingin ada kezaliman, tidak mungkin ada orang yang terbunuh tidak diadili pembunuhnya. Ya. Semuanya berniat baik, tidak ada yang berniat buruk. Maka Aisyah ditemani oleh 2 sahabat mulia yang lainnya, yaitu Az-Zubair bin Awam dan Talha bin Ubaidillah. Ini suatu saat setelah Ali kita akan kisahkan juga 2 tokoh ini ya, Az-Zubair bin Awam dan Talha bin Ubaidillah. Aisyah ditemani oleh Az-Zubair bin Awam dan Talha bin Ubaidillah ya, berangkat dari Basra yang pengen menuju Madinah, menuju ke Ali bin Abi Thalib. Ya, perjalanan mereka kan waktu itu perjalanan darat. Iring-iringan unta, kendaraan, kuda tak bisa dihindari. Ketika Bunda Aisyah, Az-Zubair bin Awam, Talha bin Ubaidillah, 3 sahabat mulia ini ya, jalan, sedikit demi sedikit massa semakin banyak. Ya, yang tadinya mungkin hanya sekian puluh orang, lama-kelamaan terus bertambah. Nah, fitnah memang kejam, luar biasa. Ketika iring-iringan massa dipimpin oleh Aisyah, Zubair bin Awam dan Talha bin Ubaidah terus bergerak dari Basrah, ya, digosipkanlah, dimunculkanlah isu bahwa Aisyah dan kawan-kawan ini ingin menggulingkan kekuasaan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Maka diprovokasilah agar Ali menyiapkan pasukan menghalau massa ini, ya. Dan qadarullah tak bisa dihindari, di sebuah pinggiran kota Basrah dikabarkan menuju ke Kufah, ya, terjadilah bertemulah dua massa ini, ya, massa Aisyah radhiyallahu anha dan massa Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Ketemu 2 massa, ya, ini ibarat demonstran mahasiswa ya berhadapan dengan pas pampres begitu kira-kira ya. Ya, walaupun analoginya nggak tepat banget lah ya, tapi kira-kira demikian. Dan ya awalnya saling inilah ya, nuntut tegakkan hukum atas terbunuhnya Ali dan seterusnya. Mungkin ada juga provokatornya ya yang lemparin sendal ya, dan chaos nggak bisa dihindari. Terjadilah perang, waq'ah, tragedi yang dicatat dalam sejarah disebut dengan Waqatul Jamal atau perang Jamal. Jamal itu artinya unta karena waktu itu Bunda Aisyah mengendarai unta. Dan
tidak bisa dihindari, terjadilah perang ya, antar kaum muslimin pada peristiwa tersebut. Az-Zubair bin Awam dan Talha bin Ubaidillah yang baru menyadari kondisi tersebut berusaha untuk melerai. Ya, dan sayang masa sudah tidak bisa dikendalikan lagi. Karena itu Az-Zubair bin Awam dan Talha ini berusaha untuk menghindar. Ya, namun lagi-lagi dia dikejar dan akhirnya dua sahabat mulia ini, Az-Zubair bin Awam dan Talha, keduanya meninggal dunia dalam tragedi hitam ini. Ya, sementara Aisyah ya, sejak awal memang sudah diamankan, diprotek, dijaga oleh Ali bin Abi Thalib jangan sampai terluka. Maka dengan tangannya sendiri Sayyidina Ali bin Abi Thalib memegang tali kekang unta milik Bunda Aisyah dan kemudian diamankan supaya tidak terjadi pembunuhan, dan dibawalah Bunda Aisyah ke Madinah dan sekian hari kemudian dia dilepaskan dengan baik-baik. Nah, ini konflik yang terjadi di masa Ali bin Abi Thalib tahun 36 Hijriah ya. Dan konflik ini tentu saja tak bisa dilepaskan dengan keberadaan seorang provokator ya, keturunan Yahudi namanya Abdullah bin Saba. Dia yang punya peran besar dalam memecah belah, ngomporin, memprovokasi ya, internal umat Islam pada waktu itu ya. Nah, ini peristiwa pertama. Peristiwa yang kedua, teman-teman sekalian, bahwa Sayyidina Ali bin Abi Thalib sebagaimana sampaikan di awal berusaha untuk menata ulang pemerintahan Islam pada waktu itu. Maka beberapa gubernur dipecat, diberhentikan, digantikan dengan yang lain. Nah, di antara yang akan dipecat, digantikan itu adalah Muawiyah bin Abu Sufyan yang sudah terlalu lama menjadi gubernur wilayah Syam. 2-3 kali Ali bin Abi Thalib mengirimkan surat utusan kepada Muawiyah ya, untuk diberhentikan. Tapi Muawiyah punya prinsip, selagi pembunuh Utsman belum ditangkap ya, karena Muawiyah ini kan masih terbilang saudaranya Utsman bin Affan, mereka satu klan Bani Umayyah, saya ya, tidak akan melepaskan jabatan ya. Maka kalau pembunuh Utsman ditangkap, saya bersedia. Nah, ini kayak telur sama ayam gitu ya. Jadi Ali pengen Muawiyah turun dan seiring dengan itu diadili orang-orang yang terlibat dalam pembunuhan Utsman. Sementara Muawiyah berprinsip sebaliknya gitu ya. Ali dengan keras mengatakan, ya, saya akan turunkan Muawiyah ya, karena dianggap menurut catatan dekat dengan Utsman bin Affan, walaupun sebenarnya ya tidak juga, karena Muawiyah ini kan diangkat oleh Umar bin Khattab pada masa sebelumnya ya. Dan demikianlah, karena fitnah sudah sangat-sangat luar biasa yang awalnya dengan ijtihad masing-masing, dan kedua pasukan sama-sama disiapkan, bertemulah mereka di suatu tempat di lembah sungai Efrat ya, di sebuah lembah pinggiran sungai namanya lembah Siffin ya. Nah, di lembah Siffin inilah perang saudara kembali pecah antara pihak Ali bin Abi Thalib dan pihak Muawiyah bin Abu Sufyan. Dan pihak Muawiyah waktu itu ya, jumlah pasukan memang lebih sedikit dan Ali lebih banyak, dan sempat Ali bin Abi Thalib ini dan pasukannya sempat mendesak pasukan Muawiyah. Ketika pasukan Muawiyah hampir kalah ya, Amr bin As yang berada di pihak Muawiyah waktu itu ya, segera mengangkat mushaf bersama dengan yang lainnya. Dan ini sempat menimbulkan kebingungan pada pihak Ali. Ya, artinya dia pengen serang musuh yang dianggap musuh pada waktu itu sampai selesai ya. Tapi pada saat yang sama musuh sudah mengangkat mushaf. Dilema dalam dirinya. Dan dalam diri Ali itu ada sifat gentleman yang luar biasa. Dia tidak ingin membunuh, dia tidak ingin berperang melawan musuh yang sudah mengangkat mushaf. Maka dihentikanlah peperangan. Ya, dia menghentikan peperangan, dan justru karena dia menghentikan peperangan ini, internal Ali, ya, Khalifah Ali pecah menjadi 3. Pertama, orang yang sangat fanatik dengan Ali, dan inilah cikal bakal Syiah. Yang kedua, orang yang ya keluar dari pihak Ali dengan tetap memusuhi Muawiyah dan yang lainnya. Dan yang ketiga, kalangan orang-orang yang irja, yang mengundurkan diri dari percaturan politik dan kekuasaan. Ya. Untuk itu ya, maka dibuatlah arbitrase, islah, tahkim. Ya. Ali mengutus Abu Musa al-Asy'ari, sementara Muawiyah mengutus Amr bin As, dan ketemulah mereka. Dan dalam perundingan tersebut, ya, Abu Musa al-Asy'ari, di mana seorang ulama, seorang ustadz, walaupun dia juga pernah menjabat sebagai gubernur wilayah Basrah, ya, dia kalah taktik kalau boleh disebut demikian, ya, wallahu alam, ya.
dan pada akhirnya dia memilih untuk mengundurkan diri dari medan politik dan peperangan, ya. Namun tak urung, ya, dengan adanya perang ini, ya, dan kemudian Ali memutuskan untuk menghentikan peperangan seperti sampaikan tadi, sempat muncul atau sempat pihak Ali ini sempat pecah menjadi 3. Dan di antara yang 3 itu ada kalangan sebut dengan kalangan Khawarij yang tadinya berada di pihak Ali, tapi karena tidak puas dengan keputusan Ali dia keluar. Maka kelompok ini merasa paling benar sendiri, ya. Dia menyalahkan Muawiyah, menyalahkan Amr bin As, menyalahkan Ali, dan menyalahkan semua yang berkonflik. Dan pada titiknya mereka punya keputusan konyol. Mereka mengatakan segala carut marut pertikaian pertumpahan darah ini yarji'u ila hadits salasah, karena 3 orang, yaitu Ali, Muawiyah, dan Amr bin As. Dan solusinya untuk menyelesaikan masalah ini, ya, 3 orang ini harus dibunuh. Ini Khawarij ekstremis, ya, yang sekira orangnya mungkin sudah tidak ada lagi, tapi pemikiran-pemikiran seperti ini masih ada, di mana menghalalkan segala cara, menganggap diri dan kelompoknya saja yang benar, yang lain salah, gitu kan. Nah, ini ngebom sana sini, gitu kan, menghalalkan darah sesama kaum muslimin, gitu kan. Nah, ini cekal bakal pemikiran-pemikiran Khawarij, ya. Dan karena itu kalau kita lihat dalam sejarah bagaimana kelompok ini akhirnya membuat sebuah keputusan yang sangat fatal dan sangat tercela. Mereka mengatakan masalah ini dikarenakan 3 orang, Ali, Muawiyah, dan Ammar. Mereka sepakat untuk membunuh ketiganya pada waktu bersamaan, ya, pada waktu bersamaan. Maka disiapkan waktunya 17 Ramadan, Jumat tahun 40 Hijriah. Ini kesepakatan mereka. 3 orang ini, Ali, Muawiyah, dan Amr bin As, harus dibunuh pada waktu bersamaan. Jumat pagi, hari berkah dalam versi mereka, ya, bulan Ramadan tahun 40 Hijriah. Berangkatlah 3 eksekutor. Hajjaj bin Abdullah berangkat ke Syam untuk membunuh Muawiyah bin Abu Sufyan di Damaskus, Suriah hari ini. Amr bin Abu Bakar At-Tamimi berangkat ke Fustat, Mesir, untuk membunuh Amr ibn al-As. Sementara Abdurrahman bin Muljam berangkat ke Kufa untuk membunuh Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Nah, apa yang terjadi? Muawiyah yang akan dibunuh oleh Hajjaj bin Abdullah ini, teman sekalian, ya, berangkat dari rumahnya menuju Masjid Agung Damaskus, Suriah hari ini. Dalam perjalanan dia ditusuk oleh Hajjaj bin Abdullah. Namun Muawiyah ini ada pengawalnya, sehingga walaupun dia sempat luka parah, ditusuk berkali-kali dengan pisau yang sudah dilamuri dengan racun yang ganas, namun pada akhirnya dia selamat. Dia tergeletak tidur, ya, atau luka parah sekian bulan, namun akhirnya bisa diobatin dan dia pun selamat. Bagaimana dengan Ammar bin As? Juga demikian. Ya, ini Ammar bin As, ya, yang akan dibunuh oleh Amr bin Abu Bakar Tamimi. Amr bin Abu Bakar Tamimi, ya, sudah siap dengan senjatanya. Subuh dini hari sudah nongkrong di Masjid Fustat, Mesir, ya. Namun sayang dia nggak tahu yang mana namanya Amr bin As. Yang taunya dia, yang imam, ya, itulah gubernurnya, gitu kan. Maka dibunuhlah imamnya pada waktu itu, dan ternyata salah. Amr bin As itu sakit dan tidak sempat ke masjid. Jadi yang dibunuhnya adalah stafnya, Kharijah bin Habitat. Ini salah bunuh. Akhirnya Amr bin As selamat dari upaya pembunuhan Al-Khawarij Amr bin Abu Bakar Tamimi. Bagaimana dengan Ali bin Abi Thalib? Ali bin Abi Thalib subuh dini hari berangkat dari rumahnya tanpa pengawalan, sendirian, dan dengan Ali ke pasar sendirian, kemana-mana nggak ada pengawal, orangnya sangat tawadhu. Nah, dalam ketawaduan kesendirian itulah kemudian dengan sangat licik Abdurrahman bin Muljam, ya, menusuk Ali bin Abi Thalib berkali-kali sampai kemudian Ali bertahan 2 hari. Di hari Ahad 19 Ramadan, Sayyidina Ali bin Abi Thalib, ya, meninggal dunia. Tahun ke-40 Hijriah, wafat dalam keadaan syahid, dalam keadaan mulia, terbunuh di tangan seorang Khawarij pada waktu itu, ya. Dan karenanya kalau kita lihat hari ini, teman-teman sekalian, makam, ya, dari Ali bin Abi Thalib ini, ya, itu terpisah sendiri.
Jadi kalau makam Rasulullah, Abu Bakar, Umar dan Rasulullah, Abu Bakar dan Umar itu ada di samping Raudhah, di samping Masjid Nabawi. Makamnya Utsman ada di Baqi, di Madinah Al-Munawwarah. Tapi Ali terpisah sendiri. Dia berada di Kufah karena terbunuh di situ. Dan prinsipnya di mana seorang meninggal dunia maka dia dimakam di kota tersebut. Demikian sunnahnya. Demikian dianjurkannya. Jadi Ali bin Abi Thalib ini kalau kita pengen mengunjungi makamnya ya harus ke Kufah. Ya, harus ke Iran hari ini ya. Nah, sementara sahabat Nabi lainnya ada di Madinah Al-Munawwarah, termasuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ali bin Abi Thalib meninggal dunia dan sebelum wafat dia sempat berwasiat kepada anaknya Hasan untuk menjadi penggantinya, khalifah penggantinya. Ya, dan Hasan pun akhirnya menggantikan Ali menjadi khalifah hanya 6 bulan. Setelah 6 bulan kemudian melihat situasi yang tidak kondusif, akhirnya dia menyerahkan kepemimpinan kepada Muawiyah bin Abu Sufyan dan Hasan pun mundur. Maka sejak saat itu kaum muslimin ya dipimpin oleh dinasti Umayyah dengan khalifah pertamanya Muawiyah bin Abu Sufyan dari tahun 41 Hijriah sampai 132 Hijriah. Berdirilah dinasti Bani Umayyah di Damaskus, Suriah. Jadi 90 tahun namanya kerajaan ini berdiri. Sementara Muawiyah sendiri dari tahun 41 sampai tahun 60 dia memerintah. Jadi Muawiyah ini ya menjadi khalifah sekitar atau hampir 20 tahun lamanya, dari 41 sampai 60 Hijriah. Setelah itu digantikan dengan anaknya Yazid bin Muawiyah, digantikan dengan cucunya Muawiyah bin Yazid, digantikan dengan saudara yang beda masih dalam Umayyah namanya Marwan bin Hakam, lalu digantikan dengan Abdul Malik bin Marwan, terusnya ya sampai ada 14 khalifah di masa pemerintahan Bani Umayyah ya, di Damaskus, Suriah. Nah, ini kisah tentang Ali bin Abi Thalib, teman-teman sekalian, kita sudah rampungkan ya. Apa yang bisa kita ambil dari sejarah hidup Ali bin Abi Thalib ini banyak ya. Kita belajar tentang keberanian, kita belajar tentang ketawaduan, kita belajar tentang kesederhanaan. Barangkali di antara 10 sahabat jamin masuk surga, Ali bin Abi Thalib dan Umar adalah 2 orang yang sangat sederhana hidupnya dibanding dengan yang lain ya. Namun dalam kesederhanaan itu kemudian Ali bin Abi Thalib bukan anti kekayaan, enggak, bahkan dia membenci kemiskinan. Dalam ungkapan kalimat yang mengatakan lau kana al-faqru rajulan laqataltu, andai kefakiran itu seorang laki-laki maka akan aku bunuh. Jadi kehidupan kesederhanaan Ali ini bukan berarti membenci harta, enggak, tapi ini pilihan ya, dia ingin memilih hidup yang sederhana ya. Oke, baik teman sekalian, hampir 8:50 kita cut ya. Kita sisakan waktu 5 sampai 10 menit sampai jam 9 ya, saya kebetulan hari ini ada jadwal khutbah agak jauh ya, di daerah Bekasi ya, jadi mungkin setengah 10-an harus siap-siap berangkat dari Bogor insyaallah. Baik, tafadhol silakan. Ada pertanyaan Ustaz? Monggo silakan. Mungkin bukan berkaitan dengan Ali tapi dengan Utsman bin Affan. Assalamualaikum. Ya. Ustaz, benarkah ketika Utsman bin Affan wafat dengan cara dibunuh, tetesan darahnya menetes pada kalimat wal yatalataf pada surat Al-Kahfi ayat 19 sehingga untuk menghormati jasa beliau dalam pengumpulan isi Al-Quran di beberapa mushaf Al-Quran kalimat tersebut ditandai warna merah. Iya. Oke. Pertanyaannya menarik ya. Saya kapan? Udah lama. Ada juga yang nanya seperti ini ya. Dan dari kecil juga kita baca surah Al-Kahfi ayat berapa tadi? Ayat 19 ya. Di sebelah kanan pojok bagian bawah kalau tidak salah ingatan saya ya. Ya, dalam lengkapnya dari 19 sebelah kanan pojok bagian bawah. Wa kadzalika ba'atsnahum liyatasaalu bainahum qala qailun minhum kam labithtum qalu labithna yawman ba'da yawm qalu rabbukum a'lamu bima labithtum fab'athu ahadakum biwarqikum hadhi ila al-madinati falyanzur ayyuha azka ta'aman falyatikum birizqin minhu wal yatalattaf. Ya. Di sebagian mushaf, pada sebagian mushaf kalimat wal yatalattaf ini bercat merah. Ya, tapi tidak semua, termasuk mushaf saya ini enggak. Nah, apakah maknanya gitu ya? Apakah maknanya ya? Saya coba menelusuri kisahnya. Pertama clear bahwa Utsman bin Affan itu terbunuh
ketika sedang membaca Al-Quran. Ini yes. Karena Sayyidina Utsman itu punya kebiasaan setiap pekan mengkhatamkan Al-Quran. Jadi dia sangat rutin membaca Al-Quran. Setiap pekan, sepekan sekali khatam. Nah, kalau kita kan setahun sekali ya. Namun ya, saya belum menemukan satu riwayat bahwa tetesan darahnya itu pas di wal yatalattof. Belum ketemu ya. Dan karenanya cat merah ini nggak semua mushaf ya, termasuk saya nggak tahu teman-teman yang ada mushaf coba dicek, yang di tangan saya ini nggak ada, ini nggak ada merahnya ya. Ini terbitan ya, ini terbitan mana ini ya, ini terbitan Indonesia emang ya. Nah, mungkin yang lain ya, jadi CV Diponegoro Indonesia ya. Yang lain mungkin silakan cek, ada yang merah tapi ada juga yang tidak, sehingga mohon maaf, saya belum menemukan riwayat sahih bahwa merah itu merupakan tetesan darah Utsman. Saya belum ketemu ya. Artinya bukan berarti jawaban saya ini final, bukan. Artinya kalau nanti mungkin jamaah menemukan, mungkin. Nah, ini kan kita bicara tentang proses pembelajaran ya. Jadi apa yang saya tidak tahu, ya bukan berarti nggak ada gitu ya. Maka ada ulama Imam Syafi'i atau siapa ya, insahal hadis fahuwa madhabi, kan begitu. Kalau hadisnya sahih ya saya ikut. Cuman sampai sekarang saya belum menemukan riwayat bahwa tetes darah Utsman menetes di wal yatalattof. Bahwa Utsman terbunuh ketika baca Quran sebelum subuh, yes. Tapi apakah tetesan darahnya mengalir di wal yatalattof? Wallahu alam. Belum nemu riwayatnya. Mungkin ada, tapi saya belum nemu. Begitu Kang. Ya. Ulan ya, jadi mungkin ada tapi saya belum nemu ya, dan ini bukan jawaban final. Kita sama-sama belajar, sama-sama nyari. Saya udah cari beberapa referensi, belum nemu ya. Jadi riwayatnya, jadi apa yang terkenal riwayatnya itu belum tentu juga benar ya. Sama seperti misalnya siapa, Umar bunuh anaknya hidup-hidup, kan terkenal sekali itu, padahal ya nggak ada riwayatnya. Kita belajar Islam itu kan berdasarkan riwayat. Kalau nggak ada, ya kita diamin aja, nggak bisa dia katakan. Sama seperti ini, saya tidak mengatakan nggak benar, tapi nggak mengatakan iya karena emang belum nemu. Ya, beda dengan sama seperti Umar membunuh anak yang hidup-hidup, ya nggak ada riwayatnya. Bahkan anak yang dibunuh oleh Umar itu namanya siapa nggak tahu. Nah, jadi sudah di-delete saja. Nah, jadi demikian jawaban saya. Wallahu alam. Mungkin satu lagi Ustaz, kalau misalnya monggo silakan. Kan kita sering dengarnya itu Ali bin Abi Thalib itu salah satu representasi pemuda yang gagah, yang suka senda gurau ya. Oke. Terus habis itu kalau di medan perang itu salah satu top pejuang ya. Oke. Tapi kenapa Ali itu tidak dimunculkan tuh sebagai seorang jenderal kah, atau misalnya panglima kah gitu? Itu gimana Ustaz? Ya, jadi ada yang menarik dari manajemen Rasulullah gitu ya. Jadi manajemen Rasul itu top luar biasa ya. Maka Nabi itu seorang leader, seorang manajer ya. The right man on the right job, menempatkan orang pada tempatnya. Jadi berani, jagoan perang itu belum tentu tepat jadiin sebagai panglima ya. Seperti Umar kan coba kalau kita baca secara umum, Umar itu kurang berani apa coba. Setan aja takut sama dia gitu ya. Kalau orang gitu diam aja ya. Tapi berapa kali jadi panglima kan enggak juga. Sepanjang bacaan saya, Umar itu cuma sekali diangkat oleh Rasul menjadi panglima perang setelah perjanjian Hudaybiyah atau setelah perang Khaybar kalau nggak salah. Cuma sekali, itu pun nggak jadi perang. Cuman datang musuh udah kabur, udah itu doang, nggak ada yang lainnya. Artinya keberanian seseorang itu belum tentu tepat jadi panglima perang. Nah, Ali juga demikian, tidak banyak riwayat. Walaupun misalnya dalam perang Khaybar beliau diangkat. Ya, kan sebelum perang Khaybar itu kan Nabi mengatakan besok saya akan berikan bendera ini, atau ini bendera panglimaan gitu kan, kepada seseorang yang mencintai Allah dan Allah pun mencintainya. Maka para sahabat berharap semua mereka yang mendapatkan bendera. Ternyata Ali yang diberikan bendera untuk memimpin pasukan. Jadi ada beberapa perang yang diangkat, yang dipimpin oleh Ali ya, tapi tidak banyak, tidak sebanyak Khalid. Khalid itu baru 3 bulan jadi masuk Islam udah jadi panglima perang. Sepanjang sejarah Abu Bakar itu dia semua panglima perangnya, tapi Ali tidak. Ya, keberanian Ali itu ya adalah keberanian seorang askari, ya, seorang militer. Ya,
Jadi bukan berarti dia nggak bisa jadi panglima, nggak, tapi ada yang lebih pas gitu ya. Bahkan cenderung Umar itu melarang Ali untuk ikut perang terlalu banyak, dan dia pengen Ali itu menjadi penasehat Umar. Jadi lagi-lagi keberanian Ali, keberanian Umar ya, itu bukan berarti harus jadi panglima semuanya, enggak ya, tapi mereka berada pada posisi yang benar ya. Dan bukan menafikan ada beberapa perang yang dipimpin oleh Ali, termasuk perang Khaybar tadi, tapi tidak banyak dibanding dengan Khalid. Khalid itu paling banyak karena emang darah panglimanya dia. Kalau kita analisa kan, menjadi panglima itu memang harus punya beberapa karakter yang apa ya, tegaan gitu ya. Gini Kang Ulan, kebayang nggak? Saya berusaha untuk menerawang tabiat para sahabat ya. Ketika pasukan bertemu ya, lalu kemudian pada perang Siffin tadi udah mau menang, kemudian musuh ngangkat mushaf. Saya kebayang itu kalau panglimanya Khalid itu hajar bleh itu kata orang Betawi itu ya, itu nggak ada ampun tuh gitu kan. Begitu dia, tapi kalau Ali enggak. Ali enggak, dia enggak punya karakter itu. Sifatnya enggak. Nah, dan ini catatan tersendiri. Umar juga ngaku, Umar itu katanya, saya mungkin tidak setega Khalid ya dalam jadi panglima perang itu kan harus tega, harus nggak ada ampun ya. Nah, Umar tuh enggak, dalam dirinya itu ada rasa seperti itu. Jadi dia untuk perang-perang besar mungkin nggak bisa ya. Bahkan Abu Ubaidah itu panglima perang juga ya, tapi dibanding dengan Khalid enggak ya. Jadi Abu Ubaidah itu kadang suka ini, dia saking semangatnya gitu kan, dia ngabaikan sisi apa ya, tahawur ya istilahnya, kelemahan akhirnya bahaya gitu kan. Dia mati syahid enggak takut, tapi kan Khalid enggak, perhitungannya sangat pas ya. Jadi kapan harus menghajar musuh, kapan harus mundur ya. Dalam perang Mu'tah kan dia mundur Khalid ya, dan dia enggak takut dimaki, dan belakangan dipuji oleh Rasul gitu kan. Jadi menjadi panglima itu memang unik, memang harus punya karakter khusus itu ya. Oke. Jadi semua itu punya perannya masing-masing. Benar ya. Oke. Ada lagi pertanyaan dari rekan-rekan semua? Oke, ada satu nih. Apa hikmah lahirnya sistem dinasti dan kerajaan dalam pemerintahan Islam pasca perang saudara Muawiyah dan Ali? Sebenarnya sistem pemerintahan seperti apa yang lebih dianjurkan Nabi? Demokrasi atau pemimpin yang pilih, kerajaan, dan lain-lain? Oke. Jadi begini. Jadi sistem pemerintahan dalam Islam itu termasuk hal-hal yang sifatnya mutaghayyirat, tidak baku, tidak kaku. Jadi ada yang sifatnya kaku harus, dan ada yang tidak. Nah, yang harus itu pemimpin. Bahwa umat Islam itu harus ada pemimpinnya clear. Nggak boleh nggak, harus ada pemimpinnya. Nah, cuman sistem pemilihannya, nah ini yang disesuaikan dengan kondisi masing-masing. Bahkan 4 Khulafaur Rasyidin tadi itu kalau teman-teman kita baca sejarahnya itu kan beda-beda. Coba gimana cara para sahabat memilih Abu Bakar? Kan syura, rapat. Ya, terbatas, hanya beberapa orang. Dari Abu Bakar ke Umar bagaimana? Nggak rapat tuh. Nggak pakai rapat. Ya, sebelum meninggal Abu Bakar bikin surat wasiat. Begitu meninggal dibacain, beres, selesai gitu ya. Jadi beda lagi. Nah, dari Umar ke Utsman lain lagi tuh. Ya, Umar sebelum wafat nggak nunjuk siapapun, dia cuma ngangkat 6 orang doang. Yang lain nggak dilibatin, cuma 6 tim ini aja gitu kan. Dan minta kepada mereka untuk rapat, sudah selesai gitu ya. Nah, Ali lain lagi, begitu Utsman terbunuh, maka Ali terpilih secara aklamasi gitu ya. Kayak kita milih ketua kelas dulu. Ya, kalau di tempat saya waktu SD ya ketua kelas itu ditunjuk secara aklamasi, nggak ada. Jadi artinya apa? Sistem memilih pemimpin dalam Islam itu tidak baku, tidak kaku. Mau sistem kerajaan juga boleh. Bahkan Nabi Daud, Nabi Sulaiman itu kan raja, dan mereka disebut khalifah dalam Al-Quran. Jadi nggak masalah gitu ya, sesuai dengan kondisi masing-masing. Yang penting yang terpilih itu soleh gitu kan. Ayo pilih mana ya, raja soleh tapi presiden yang zalim, kan enakan raja yang soleh. Sistem kerajaan tapi kerajaan yang bagus gitu kan, daripada sistem yang lain tapi nggak bagus. Tapi itu bukan berarti salah, boleh gitu kan. Makanya kalau kita milih ketua ya mau Om Pimpa alaihim gombreng juga boleh, mau sweet juga boleh, mau tunjuk langsung juga, tergantung kondisi dan adat kebiasaan kita masing-masing ya. Yang pastinya
harus mengedepankan keadilan, ya, mengedepankan kesalehan, yang dipilih yang soleh gitu kan. Nah, kalau kita mesti memilih yang muslim, nah ini syarat-syarat yang harus kita penuhi dalam memilih pemimpin, ya. Jadi tidak baku, ya. Karena itu dalam bentang sejarah setelah wafatnya Khalifah Rasyidin, ya menggunakan sistem dinasti kekuasaan, ada kerajaan, ada dinasti Umayyah, Abbasiyah, dan itu boleh-boleh saja, sah-sah saja, ya. Toh dari rahim kedinastian ini kan lahir juga beberapa khalifah yang soleh. Ada Umar bin Abdul Aziz, ada juga Khalifah Harun ar-Rasyid, ya. Nanti muncul belakangan ada Sultan Muhammad al-Fatih, ya. Ada beberapa, ya, yang berani, ada Mu'tasim Billah gitu kan. Ini kan khalifah-khalifah yang terpilih berdasarkan sistem kerajaan dan bagus-bagus saja, ya. Oke. Baik. Mungkin kita akhiri Ustaz sesi tanya jawabnya, kita langsung lanjut ke doa, mungkin dipimpin oleh Ustaz Eki. Oke, baik. Kita manfaatkan hari penuh berkah ini dengan memunajat kepada Allah SWT. Semoga keinginan kita dipenuhi, dimudahkan oleh Allah SWT. Mohon doa dari teman-teman juga, ya. InsyaAllah sesuai jadwal, InsyaAllah tanggal 16 Juni ini, ya, saya keluarga menunaikan ibadah haji ke Tanah Suci. Mohon doanya, dan teman-teman juga segera dimudahkan juga berangkat ke Tanah Suci insyaallah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu yukafi mazidah. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim 'azimi sultanik. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma rzuqna ilman nafi'ah wa amalan mutaqabbala wa rizqan halalan tayyiban mubarakan ya rabbal alamin. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Allahumma yassir umurana kullaha wa la tu'assir. Allahumma rzuqna ziyaratal masjidil haram. Allahumma rzuqna ziyaratal masjidil haram. Allahumma rzuqna ziyaratal masjidil haram. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Demikian, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz atas penyampaiannya pada hari ini. Semoga sehat selalu Ustaz. Amin. Dan selalu dalam keberkahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.